saya ingin menyampaikan bahwa ya, geologi sejarah itu adalah bagian dari ilmu geologi yang membahas tentang sejarah bumi. Ya. Apa itu sejarah bumi? Proses pembentukan bumi, perkembangan fisik, kimia, perkembangan kehidupan di muka bumi sepanjang waktu geologi. Kenapa kita membahas waktu geologi? Karena waktu geologi itu panjang, 4,6 miliar tahun. Sehingga zaman-zaman yang menjadi representasi dari sejarah geologi itu kisarannya juga panjang. Susahnya adalah antar zaman itu dimensi waktunya beda-beda. Misalnya kalau kita bicara Holosen, Holosen itu baru 12.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi ketika kita bicara Pleistosen itu dari 2,5 juta tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu. Ya. Ini kisaran waktunya udah nggak sama. Kita bicara Pliocene lebih panjang lagi. Kita bicara Miocene lebih panjang. Nah, jadi dimensi waktu ini tidak sama. Apa yang menyebabkan dimensi waktu ini tidak sama? Karena semakin mundur ke belakang, misalnya Proterozoikum. Proterozoikum itu dari sejak 2,5 miliar tahun yang lalu sampai dengan 570 juta tahun. Bayangkan dari 2,5 sampai 570 juta tahun. Panjang sekali gitu. Selama hampir 2 miliar tahun itu Proterozoikum. Kenapa dimensinya panjang? Karena semakin mundur ke belakang, data-data geologi sejarah itu semakin sedikit. Sehingga untuk menyatukan dalam satu event tertentu itu semakin sulit. Nah, ketika data-datanya semakin banyak ditemukan, jadi yang tadinya Proterozoikum itu hanya satu zaman dari maka ketika ditemukan banyak event-event muncul di Proterozoikum, baru kemudian terjadi penelitian-penelitian baru. Tetapi istilah Proterozoikum tetap mewakili kurun waktu yang sangat panjang. Jadi semakin mundur ke belakang, semakin banyak event-event yang kesannya lebih panjang daripada event-event yang modern, yang lebih ke arah sekarang. Tetapi itu lebih karena keterbatasan data dan metode yang kita gunakan pada waktu itu. Nah, secara prinsip ya kalau kita melihat bumi itu ada teori fixism dan ada teori mobilism. Ya. Fixism itu zaman saya kuliah masih banyak digunakan tentang fixism. Ya. Bahwa bumi itu seolah-olah statis. Nah, kemudian di akhir-akhir kuliah saya sudah banyak tentang teori-teori mobilism. Bahwa dunia itu sangat aktif, terutama pergerakan tektonik itu sangat dinamis. Nah, ini yang kita sebut sebagai teori mobilism. Nah, apa bedanya geologi sejarah dengan sejarah geologi? Sejarah geologi ya, sebetulnya merupakan seperti geologi sejarah, tetapi dalam suatu waktu tertentu di zona tertentu. Jadi kita bicara sejarah geologi Jawa, sejarah geologi Karangsambung, sejarah geologi Bayat, sejarah geologi Indonesia. Nah, itu semua sejarah geologi. Jadi ada dimensi ruang, ya, ruangnya itu dibatasi oleh suatu wilayah dalam dimensi waktu. Ya. Nah, kalau kita bicara geologi sejarah, maka kita berbicara dimensi umur bumi, waktunya itu umur bumi, dan ruangnya adalah seluruh bumi. Jadi, geologi sejarah adalah gabungan dari banyak sejarah geologi di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini ya komponen geologi sejarah ada waktu, waktu itu ada nisbi, ada absolut, ada materi proses, lingkungan tempat, dan kondisi biotik. Ya. Nah, dasar dari waktu-waktu yang sifatnya relatif, ya tadi saya sebut waktu itu ada nisbi atau relatif dan ada yang absolut. Dasar-dasar untuk berbicara waktu yang nisbi atau relatif itu adalah hukum-hukum stratigraphy dari initial horizontality sampai strata identified by fossil. Ya. Yang ini merupakan dasar-dasar yang saya yakin kalian sudah mempelajari ini berkali-kali di semester 1 dan semester 2. Sehingga saya tidak akan mengulang tentang hukum-hukum itu, tetapi kalian harus sudah jelas ya melihat ya bahwa
Ya. Kalau kita berbicara hukum superposisi misalnya, ya sudah, ya, kita bisa melihat hubungan antara oh ternyata yang di bawah ini lebih tua daripada yang di atas. Ya kan gitu. Kalau kita punya hubungan yang interfinger, berarti oh ada kesamaan waktu antara unit A dengan unit B. Jadi kita berbicara tentang hukum superposisi ini menunjukkan hubungan waktu yang sifatnya nisbi atau relatif. Nah, demikian juga lateral akresi dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan cross cutting relationship juga sama. Ini menggambarkan sesuatu yang sifatnya nisbi atau relatif. Bahwa batuan yang menerobos akan berumur lebih muda daripada batuan yang diterobos. Ya, ini nah, ada beberapa variasi ya, dalam cross cutting relationship bisa sesar, bisa lipatan. Nah, ini juga apa? Nah, ada sedikit kadang orang keliru antara cross cutting relationship dengan inklusi. Ya. Inklusi itu menunjukkan bahwa batuan yang menginklusi selalu lebih tua dari batuan yang diinklusinya. Jadi kalau Anda lihat di sini kita lihat granit kecemplung ke dalam lempung. Berarti apa? Umurnya granit lebih tua daripada lempung. Di sini lempung kecemplung ke dalam granit. Berarti artinya apa? Umurnya lempung lebih tua atau batu pasir ya ini digambarkan sebagai batu pasir lebih tua daripada granitnya. Ini disebut sebagai inklusi. Nah, ada dua model evolusi. Yang pertama phyletic gradualism dan punctuated equilibrium. Phyletic gradualism itu perubahan gradual. Jadi ini kalau dari A ke B ya, misalnya ini perubahannya ini berubah terus pelan-pelan berubah. Ini digambarkan dengan garis yang miring begini. Ini artinya perubahannya pelan-pelan. Jadi misalnya ini ada spesies A, nanti dia bercabang, ini menjadi mungkin menjadi B, ke sana menjadi C, tapi perubahannya ini pelan-pelan. Nanti B berubah menjadi E, ini berubah menjadi F dan sebagainya. Sedangkan punctuated equilibrium ini spesies ini tidak seolah-olah tidak berubah, garis lurus ini tidak berubah, tiba-tiba berubah dengan cepat. Kemudian dia tidak berubah, tiba-tiba berubah dengan cepat. Ini disebut sebagai punctuated equilibrium. Apakah yang mana yang terjadi? Dua-duanya terjadi. Jadi ada yang gradualism, ada yang equilibrium. Nah, saya tidak akan ke sana. Ya. Namun bagaimana kita merekonstruksi sejarah? Ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Ini sebetulnya gambar dari dua telapak kaki ya. Mungkin kalau Anda punya awalnya, Anda cuma punya data, oh ada tapak kaki seperti ini. Ya, tapak kaki seperti ini. Kita mungkin berangkat, oh ada masyarakat kelompok di sini menggunakan tapak kaki seperti ini kayak hak perempuan ya, ini kayak hak perempuan, ini kayak sepatu pantofel laki-laki. Oh ada kelompok masyarakat di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Ini ada masyarakat yang sendirian. Kalau kita cuma membaca data seperti ini, mungkin ceritanya ini ada orang sendiri, ya, ini ada orang berpasangan, laki dan perempuan ya. Kalau ini kita sebut sebagai high heel, ini ada pantofel, ini berarti ini ada komunitas laki perempuan. Di sini ada komunitas laki perempuan. Oh, berarti semakin ke arah selatan bertemu antara komunitas laki dan perempuan. Jadi di sini, tetapi kalau kita lihat datanya secara lengkap, oh ternyata ini hanya laki dan perempuan satu saja gitu. Bukan berbeda komunitas. Di mana si perempuan ini lari ke sini, laki-laki lari ke sini, di sini mereka saling toleh-menoleh, mungkin janjian ketemu di satu tempat, mereka berjalan ke di sini mereka bertemu, terus berjalan bersama-sama, di sini arah laki-lakinya ngarah ke kiri kanan, perempuannya juga kiri kanan, mungkin di sini mereka bentrok, kemudian berjalan kembali, itu di sini tiba-tiba muncul jejak kaki anak kecil di sini. Nah, ini berarti sudah bertambah komunitas. Tidak lagi. Ya, rekonstruksi sejarah itu seperti ini. Ini seperti kita menggabungkan banyak hal menjadi satu. Ini yang rumit ya dalam membuat rekonstruksi sejarah. Nah, bagaimana kita mencoba mengurutkan apa yang terjadi di bumi, banyak tempat, ya, dan beda-beda waktu dengan banyak kejadian. Nah, ini
ini yang harus kita pahami, ya, bahwa kenapa geologi sejarah itu menjadi uh, rumit. Ya. Namun tidak usah berumit-rumit seperti itu. Ya. Karena sebetulnya ketika kita mencoba menggabungkan banyak elemen yang ada, maka kita bisa melihat sebetulnya pola-pola dari bagaimana perkembangan alam semesta ini. Nah, kita lanjut dengan alam semesta. Nah, ini teori tentang pembentukan alam semesta yang kita kenal sebagai Big Bang. Big Bang ini menggambarkan sesuatu yang dari apa? Dari satu singularity menjadi banyak, gitu ya. Menjadi banyak. Nanti suatu ketika akan menjadi satu singularitas kembali, ya, menjadi satu lagi. Nah, ini ada beberapa teori, tidak usah dibahas karena setiap teori ini sebetulnya menggambarkan dimensi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah evolusi pembentukan tata surya. Sebetulnya evolusi tata surya ini juga bisa dijadikan dasar untuk menggambarkan evolusi alam semesta, ya, atau evolusi sebuah galaksi. Jadi evolusi tata surya ini karena di dalam galaksi terdapat banyak tata surya yang beredar kemana-mana. Di dalam tata surya terdapat banyak bintang, terdapat banyak planet yang beredar kemana-mana. Di dalam inti alam semesta terdapat banyak galaksi yang beredar kemana-mana. Jadi tergantung dimensinya kita mau melihat dalam sisi alam semesta, sisi galaksi atau sisi tata surya. Tidak masalah. Nah, ini adalah planet kita, bumi, dan di bumi ini ada air, sehingga di bumi ini kemudian muncul kehidupan. Bagaimana ada air? Air bisa terjadi kalau bumi bisa mendingin. Nah, proses pendinginan itu diawali dengan dari tahap akresi, kontraksi, hingga diferensiasi. Ya, bumi yang harusnya panas, ya, nanti ketika dia mengalami pembentukan kerak, ya, di luar, ya, dan banyaknya meteorit yang masuk membawa banyak air yang bersirkulasi, hingga akhirnya bumi mengalami pendinginan di permukaannya. Nah, ini proses-proses diferensiasi, saya nggak usah gambarkan lagi. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, ya kita lanjut saja. Saya hanya ingin memberikan highlight, jadi saya tidak mengulang. No, ini yang KAT. Nah, sebetulnya bagaimana sejarah bumi bisa dilihat dari diagramnya Levin ini. Dari mulai terbentuknya protoplanet yang kita sebut sebagai apa? Planet yang Jovian mengalami kontraksi diferensiasi menjadi terestrial, mendingin, mengalami evolusi kimiawi, membentuk awal kehidupan. Kehidupan ini kemudian berfotosintesis, oksigen bebas kemudian menjadi sangat banyak, sehingga terjadi banyak perkembangan kehidupan seiring dengan perkembangan oksigen. Nah, ini ada beberapa kondisi-kondisi yang mendukung, ya, dengan pernyataan kemarin. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan bagaimana hubungan antara perkembangan organisme dengan perkembangan oksigen. Ya. Ini adalah kehidupan tertua yang pernah kita amati, yaitu Archaeopteryx. 3,1 miliar tahun yang lalu menunjukkan bahwa sejak saat itu bumi sudah mendingin.
permukaan bumi sudah mendingin. Nah, saya tidak akan masuk ke detailnya, ya, tetapi saya akan masuk ke Kenozoik. Nah, Kenozoik ini punya beberapa kejadian, namun yang paling penting adalah, oh kok Kenozoik? Maaf, saya kok masuk ke Kenozoik. Harusnya saya masuk ke Paleozoik. Sorry. Ini adalah perkembangan konfigurasi lempeng sepanjang Paleozoik, ya, dari Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carbonian, dan Permian. Kita perhatikan ya, kesannya itu kalau Anda perhatikan di sini, ya, letak Gondwana di South Pole, ya, dari dulu ini Gondwana di South Pole, Gondwana di South Pole, Gondwana di South Pole, Gondwana di South Pole, Gondwana di Pole, Gondwana di South Pole ini seperti tidak pernah bergerak. Jadi dia seperti terpaku di sini. Yang lainnya bergerak, yang lainnya bergeser, bergerak, bertumbuh, masuk, bergabung, pecah lagi, bergabung, pecah lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan Gondwana South Pole, jujur saya tidak tahu, tetapi dia seperti tidak bergerak. Banyak teori yang menceritakan tentang kenapa dia nggak bergerak, tetapi saya masih belum bisa menemukan jawaban yang paling bagus dari teori tersebut. Jadi dari Cambrian hingga Permian kita bisa melihat perkembangan tektonik sepanjang kurun Paleozoik. Nah, apa yang menarik pada zaman Cambrian, ya kita lihat, ya, ini sudah menggambarkan awal dari terjadinya kolusi dan subduksi. Jadi mulai awal benua menyatu kembali. Berarti sebelumnya pernah terrifting, pernah mekar, dan pernah menyatu juga. Kalau mau rifting kan mesti pernah menyatu. Nah, di zaman Cambrian itu muncul banyak fauna-fauna yang exoskeleton, ya, ya. Nah, ini fauna exoskeleton tersebut hingga pada zaman Ordovician saat sea level rise mulai terjadi migrasi tumbuhan. Ya, di saat sea level drop, saat sea level drop terjadi migrasi tumbuhan hingga kemudian pada zaman Devonian insekta mulai bermigrasi ke daratan pada awal Devonian, sedangkan amfibi mulai bermigrasi ke daratan pada akhir Devonian. Dan pada akhir Devonian ini terjadi kiamat kepunahan massal Devonian akhir. Setelah ada kiamat kepunahan massal pada akhir Ordovician. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, maka awal migrasi munculnya tanaman itu hanya tanaman-tanaman yang apa ber apa ya, Heterodopita yang bertunas. Jadi belum ada yang berbunga, belum ada yang berbuah. Migrasi reptilia ke daratan juga tidak langsung bermigrasi ke daratan, dia berpindah dari air laut ke air tawar dulu sebelum kemudian dia berpindah. Kita lihat di sini sudah mulai ada beberapa pergerakan dari organisme ke daratan. Ini binatang ya. Nah, pada zaman Devon ini mulai semakin menyatu dan kita lihat pada zaman Devon juga terjadi kepunahan massal. Nah, ini Ichthyostega, amfibi paling tua yang pernah kita lihat yang ditemukan pada akhir Devonian di Greenland. Ya, ini Siccar Point di mana James Hutton mengumumkan teori unconformities. Nah, kita lihat di sini ya pada zaman Karbon ini kita lihat banyak sekali serangga, tapi serangga-serangga ini sebetulnya tidak kecil. Dia serangga yang sangat besar. Ini ada di edge of crinoid. Kemudian ini kita lihat vegetasinya. Vegetasinya seperti ini. Dan kita lihat serangga-serangga ini sebetulnya kalau diekuivalensikan dengan zaman sekarang ini seolah serangga kecil, tapi pada zaman dahulu itu sangat besar.
Nah, pada zaman pada zaman Permian, ya, kita lihat eh, semua benua sudah menjadi satu. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai super benua Pangea dan Samudra Tethys. Jadi kalau dunia Tethys ini sudah menjadi Samudra Tethys. Ya. Ini batuan-batuan yang kita lihat pada zaman Permian. Ini tadi fosil, ini fosil fosil apa? Binatang bersel satu, Foraminifera bentik, Fusulina, ini kecil. Ini kehidupan pada zaman Permian. Ini daratannya kita lihat ya. Ini sebetulnya serangga-serangga ini sangat besar sehingga binatang pemakan serangganya juga lebih besar. Nah, seperti itu sebetulnya apa yang terjadi dengan bumi dari zaman awal sampai dengan akhir dari Paleozoikum. Apakah ada pertanyaan? Saya nggak mau panjang-panjang, tapi ya silahkan ada satu dua orang yang bertanya sambil saya tak mengupload apa bahan kuliah dari awal sampai sekarang ke WA group kita. Apakah ada yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Sebenarnya ini saya penasaran, Pak. Untuk tadi kan sempat bahas soal evolusi juga ya, Pak. Nah, kalau Ya, ini, Pak, apa namanya? Mikrofosil itu apakah mereka berevolusi atau tidak, Pak? Apalagi yang kayak fosil-fosil indeks itu yang hidupnya cuma sebentar, itu mereka mengalami evolusi nggak, Pak? jadi begini, kehidupan itu ada yang berevolusi. Evolusi itu sebetulnya fungsi dari adaptasi ya. Atau dia tidak berevolusi dalam artian dia bisa punah. Atau dia tidak harus berevolusi karena ternyata dia merupakan spesies yang bisa memiliki daya apa? Daya toleransi terhadap segala macam perubahan dengan sifat yang sangat toleran. Ya, jadi ada beberapa spesies kecoa misalnya. Kecoa itu secara bentuk dia tidak berevolusi. Kita lihat kecoa dari zaman karbon, ya. Bentuknya kayak gitu atau dragonfly apa kumbang. Secara bentuk dia tidak berevolusi dari dulu sampai sekarang. Tetapi secara size, ya, secara ukuran dia berubah. Dulunya besar, sekarang kecil. Kecoa juga sama, dulunya besar, sekarang kecil. Jadi istilah evolusi itu kalau diartikan harus mengalami perubahan bentuk, maka saya akan berkata bahwa tidak semua kehidupan berevolusi. Tetapi kalau evolusi itu juga menggambarkan ukuran, dimensi ukuran, ukurannya berubah itu juga bagian dari proses evolusi. Maka saya katakan bahwa semua kehidupan berevolusi. Or kalau tidak bisa berevolusi, dia akan punah. Jadi kehidupan yang punah itu ya berarti dia tidak bisa berevolusi. Jadi kalau ditanya binatang bersel satu, apakah dia berevolusi? Sebagian besar tidak. Sehingga banyak sekali spesies yang punah. Kepunahan spesies-spesies itulah yang nanti menjadi fosil indeks di dunia paleontologi. Jadi sebetulnya kepunahan-kepunahan spesies-spesies tertentu itu bagi orang geologi ya, stratigrafi paleontologi itu berkah bagi mereka karena mereka kemudian bisa menentukan umur nisbi dari suatu fenomena geologi. Saya kira itu. Apa jelas nggak? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi nggak? Ya, kalau nggak ada, ya saya nanti hanya akan mengeluarkan 3 soal. Ya, saya hanya akan mengeluarkan 3 soal. Nanti Pak Indra kalau atau Pak Ahmad kalau ada dari mereka, karena yang ngajarkan kemarin sempat 3 orang. Tapi dari saya hanya ada 3 soal, ya. Dan sifatnya itu close book.
namun santai. Ya. Silahkan dijawab dengan santai dari soal-soal saya. Kemudian di luar itu nanti saya akan mengirimkan link di mana kalian silahkan menjawab soal essay yang saya buat, soal multiple choice yang saya buat. Ya. Multiple choice yang saya buat itu nanti menggantikan tugas kuliah dari saya. Ya. Nanti di dalam WA group akan saya kirimkan link untuk mengerjakan soal itu, ya, dan dikumpulkan pada jam berapa nanti saya akan sampaikan. Jadi silakan mengerjakan sesuai dengan, dan saya beri waktu cukup lama ya untuk menjawab soal multiple choice itu, sehingga saya pikir tidak akan ada masalah untuk mengerjakan hingga jam tertentu di mana deadline dari tugas itu selesai. Nanti saya akan mengkoreksi. Itu hanya sifatnya multiple choice sehingga tidak akan menyulitkan kalian untuk menjawabnya. Sedangkan ujian mid semesternya nanti saya buat dengan 3 soal essay. Saya kira itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri nggak apa-apa. Gimana kalian? Pasti pada ikhlas ya mengakhiri kuliah, saya juga ikhlas. Ya, kalau udah kita akhiri ya. Kelihatannya udah banyak yang setuju kita akhiri. Baik, kita akhiri saja kuliah pada siang hari ini. Terima kasih. Bila itu hidayah.